Selama tahun-tahun konflik global itu, banyak material dipindahkan tanpa meninggalkan jejak yang tepat. Beberapa kiriman tidak sampai tujuan, yang lain terjebak di daerah yang tidak dapat diakses. Ada kendaraan yang tenggelam di darat, tempat penampungan yang tidak pernah dibuka kembali, dan peralatan yang terkubur setelah manuver darurat. Ketika semuanya berakhir, tidak ada yang kembali untuk mencarinya. Apa yang tertinggal di bawah tanah dianggap hilang. Bertahun-tahun kemudian, mereka mulai muncul. Bukan karena pencarian terencana, melainkan karena pekerjaan sipil, erosi, atau inspeksi khusus. Dalam setiap penemuan, muncul potongan-potongan utuh, persis seperti saat ditinggalkan. Tanpa tanda, tanpa pemberitahuan, tanpa dokumentasi, benda apa yang muncul ke permukaan setelah terkubur selama beberapa dekade? Seorang prajurit tanpa nama, kasus Nathan Baskin. Pada bulan Juni tahun 1944, di dekat Cherbourg, seorang letnan Amerika gugur dalam pertempuran selama serangan sekutu di Normandia. Tubuhnya tidak dapat dikenali di antara sisa-sisa posisi yang hancur dan, karena kesalahan, dimakamkan di kuburan musuh tanpa nama atau bendera. Identitasnya hilang selama hampir 80 tahun. Pada tanggal 23 Juni, Letnan Nathan B. Baskin dari Batalion Penghancur Tank 899 memimpin unit anti-baja ketika ia terkena tembakan Jerman. Area itu hancur. Di tengah kekacauan, jenazahnya dikira sebagai jenazah tentara musuh. Tentara Amerika mencatatnya sebagai hilang. Beberapa dekade kemudian, dokumen dari Departemen Pertahanan menunjukkan bahwa mayat yang dimakamkan oleh pasukan Jerman dengan sisa-sisa lencana Amerika Utara tidak pernah diidentifikasi. Pada tahun 2019, sebuah tim forensik membuka kasus ini. Melalui analisis DNA yang dibandingkan dengan catatan keluarga, ditentukan bahwa sisa-sisa tersebut adalah milik Baskin. Penggalian dilakukan dengan dukungan pemerintah Prancis. Pemeriksaan mengkonfirmasi kecocokan fisik dan profil genetik menutup keraguan yang ada. Pada tahun 2024, namanya secara resmi dipulihkan. Pada tanggal 17 Juni tahun itu, jenazahnya dimakamkan lagi, kali ini dengan penghormatan, di bawah batu nisan yang bertanda, di samping tentara lain yang gugur di Normandia. Dia adalah militer Yahudi pertama dalam perang itu yang diidentifikasi melalui DNA dan dimakamkan di pemakaman sesuai dengan keyakinannya. Pemakaman itu singkat, tanpa pidato, hanya bendera yang dilipat, tembakan kehormatan, dan penyerahan resmi kepada keturunan. Bagi keluarganya, itu adalah pertama kalinya mereka dapat mengaitkan tempat fisik dengan nama yang selama beberapa dekade hanya ada dalam dokumen resmi. Resistensi senyap, bunker tersembunyi di Britania Raya. Di area hutan Inggris, perbukitan Wales, dan pedesaan terpencil Skotlandia, Britania Raya menyembunyikan jaringan rahasia tempat perlindungan bawah tanah. Mereka dibangun secara diam-diam selama tahun-tahun tergelap Perang Dunia Kedua ketika invasi Jerman tampak akan segera terjadi. Ini bukan benteng yang terlihat atau barak tradisional, melainkan ruang-ruang yang terkubur, dirancang untuk diaktifkan hanya jika negara itu jatuh ke tangan musuh. Strateginya sederhana, melawan dari bayang-bayang. Pada tahun 1940, menghadapi keruntuhan Prancis dan ekspansi Reich ketiga di seluruh Eropa Barat, Komando Tinggi Inggris memerintahkan pembentukan unit bantu. Kelompok-kelompok ini tidak akan bertempur di garis depan. Tugas mereka adalah menghilang di bawah tanah dan, dari sana, menabur kekacauan, menyabotase jalur kereta api, meledakkan instalasi, mengganggu komunikasi, dan melenyapkan petugas musuh di belakang garis pendudukan. Anggota sel-sel ini direkrut berdasarkan pengetahuan mereka tentang medan, petani, pemburu, pekerja lokal. Mereka menerima pelatihan intensif dalam bahan peledak, penyembunyian, dan pertempuran jarak dekat. Setiap kelompok beroperasi dengan antara 4 dan 8 anggota. Setiap sel ditugaskan satu tempat perlindungan, struktur kompak, terkubur, disamarkan dengan cabang, batu, atau vegetasi, dan dilengkapi dengan hal-hal penting untuk bertahan hidup selama beberapa minggu. Ada pintu masuk yang disamarkan dan jalur pelarian sekunder. Di dalamnya,
senjata, perbekalan, peralatan, dan material sabotase disimpan. Seiring berjalannya waktu, banyak dari instalasi ini hilang, beberapa runtuh, yang lain tertutup vegetasi. Keberadaan mereka sangat rahasia sehingga bahkan keluarga penghuninya tidak mengetahuinya. Para pejuang sendiri memiliki perintah ketat untuk tidak membicarakan misi mereka, bahkan setelah perang. Pada tahun 2020, serangkaian penelitian yang dipimpin oleh National Trust dan universitas-universitas Inggris menerapkan teknologi georadar di daerah pedesaan. Eksplorasi mengungkapkan rongga buatan, pola terowongan, dan sisa-sisa struktur terkubur. Di beberapa lokasi, pintu masuk masih tersamarkan dan di dalamnya ditemukan benda-benda yang ditinggalkan. Tempat tidur lipat, amunisi berkarat, wadah kosong. Semuanya menunjukkan bahwa tempat perlindungan ini tetap utuh selama beberapa dekade. Penyelidikan memungkinkan untuk menetapkan bahwa sebagian besar dibangun antara tahun 1942 dan 1944. Meskipun desain bervariasi tergantung pada geografi, semuanya mengikuti prinsip serupa: ruang terbatas, struktur diperkuat, kompartemen fungsional, dan sistem pelarian tersembunyi. Kesaksian yang dikumpulkan dari keturunan anggota mengkonfirmasi tingkat kerahasiaan yang tinggi yang melingkupi operasi tersebut. Pelatihan dilakukan pada jam-jam yang ditentukan dan tidak ada catatan resmi dalam catatan militer konvensional. Diperkirakan antara 400 dan 500 bunker seperti ini didistribusikan di seluruh wilayah Inggris. Terlepas dari kemajuan teknologi, sebagian besar dari mereka tetap tidak terlokasi. Berdasarkan keputusan pihak berwenang, yang baru ditemukan tidak dibuka. Mereka tetap tersegel, diawetkan sebagai kapsul waktu. Hanya fragmen permukaan yang diekstraksi untuk analisis, tetapi integritasnya dihormati. Mereka tidak pernah digunakan. Skenario yang akan membenarkan mereka jatuhnya Britania Raya tidak terwujud, tetapi pembangunan mereka menunjukkan tingkat persiapan menghadapi kemungkinan kekalahan total. Itu adalah upaya klandestin, dirancang untuk menjaga perlawanan tetap hidup bahkan dalam kondisi paling ekstrem. Di bawah tanah, dalam keheningan, menunggu perang yang, syukurlah, tidak pernah memanggil mereka untuk bertindak. Suara dari garis depan surat yang disembunyikan waktu. Pada tahun 2023, saat memeriksa buku-buku lama di toko barang bekas di Wisconsin, seorang restorator menemukan sesuatu yang tak terduga. Di dalam sebuah buku kuno yang ditempel di bagian dalam punggung buku, muncul sebuah amplop tertutup, bertanggal 1942 dan berstempel militer. Meskipun sudah bertahun-tahun, itu masih utuh. Itu adalah surat yang ditulis oleh Sersan John Thompson dari Resimen Infanteri Amerika Serikat ke-45. Dia telah mengirimnya dari suatu tempat kampanye di Eropa, kemungkinan dekat Sisilia, ditujukan kepada adik perempuannya. Hanya ada 2 halaman ditulis tangan dengan tinta biru. Dia berbicara tentang panas yang tak tertahankan, betapa buruknya rasa roti, kebisingan di malam hari, dan kurangnya berita. Dia juga menyebutkan lelucon di antara rekan-rekan dan betapa sulitnya tidur. Pada akhirnya, sebuah kalimat, "Jaga ayah dan ibu, dan katakan betapa aku mencintai mereka." Dia tidak menyebutkan pertempuran atau nama-nama perwira. Dia tidak berbicara tentang perang, melainkan tentang rutinitas dan keluarga. Tim yang menemukannya mencari keturunannya dan menemukan Julie Carter, cucu perempuan Sersan itu, yang tinggal di Ohio. Ketika surat itu diserahkan kepadanya, hal pertama yang dia katakan adalah, dia tidak percaya ada yang tersisa dari kakeknya. Baginya, kata-kata itu seperti mendengarkannya lagi setelah sekian lama. John Thompson meninggal di Normandia pada tahun 1944. Dia dimakamkan di Eropa. Keluarganya hanya memiliki beberapa foto dan 1 medali. Tidak ada yang tahu bahwa surat itu ada. Mungkin itu hilang dalam pengiriman kembali, atau disimpan secara tidak sengaja di antara barang-barang yang kembali ke rumah. Buku yang berisi itu berpindah tangan sampai seseorang membukanya dengan hati-hati. Surat itu didigitalisasi dan disimpan. Buku itu, dengan seluruh amplopnya, disimpan seperti saat ditemukan. Hari ini menjadi bagian dari pameran kecil yang berkeliling ke berbagai tempat, didedikasikan untuk surat-surat yang hilang selama perang. Itu tidak mengubah sejarah, tetapi melengkapi sebuah cerita yang telah terputus sejak tahun 1942.
dan yang, tanpa disengaja, menunggu lebih dari 80 tahun untuk dibaca oleh orang yang seharusnya menerimanya. Kendaraan lapis baja yang terkubur, penemuan Crowland. Di wilayah Lincolnshire, di timur Inggris, sebuah bagian dari mesin militer sekutu tetap tersembunyi di bawah tanah selama lebih dari 70 tahun. Pada bulan April tahun 2021, sebuah penggalian yang terkoordinasi antara arkeolog dan insinyur memungkinkan ekstraksi kerangka berkarat dari kendaraan lapis baja amfibi tipe Buffalo LVT dari tanah pertanian yang digunakan oleh pasukan Inggris pada akhir perang dan dalam latihan-latihan berikutnya. Tanah itu telah dibudidayakan selama bertahun-tahun tanpa ada yang tahu apa yang tersembunyi di bawah permukaan. Namun, arsip militer yang ditinjau oleh peneliti lokal menunjukkan bahwa beberapa kendaraan mungkin terjebak di tanah lunak setelah manuver yang dilakukan pada tahun 1947. Sebuah studi geofisika yang dilakukan oleh sukarelawan dari Crowland Historical Society mengkonfirmasi keberadaan struktur logam besar sekitar 2 meter di bawah tanah. Dengan peralatan yang disesuaikan dan mengikuti protokol keamanan, ekstraksi dimulai. Saat pekerjaan berlanjut, siluet berkarat dari kendaraan pengangkut beroda rantai yang dirancang untuk pendaratan dan melintasi rintangan alam perlahan muncul. Konfigurasinya sesuai dengan LVT-4 versi Inggris dari model Amerika yang diproduksi oleh perusahaan Ingersoll Steel and Disc Company. Jenis kendaraan ini sangat penting selama serangan sekutu di Eropa, terutama di daerah yang tergenang air di mana sarana lain menjadi tidak berguna. Kendaraan yang ditemukan di Crowland kemungkinan terjebak dalam lumpur selama latihan setelah konflik. Pemulihannya dibatalkan karena dianggap mahal dan tidak perlu di masa damai. Seiring berjalannya waktu, kendaraan itu tertutup sedimen dan semak belukar hingga benar-benar terkubur. Selama operasi, kondisi struktur yang baik mengejutkan. Meskipun bagian luar berkarat, cangkang internal mempertahankan bentuknya dan elemen-elemen seperti pintu palka, kursi, roda, dan segmen sistem traksi masih terlihat. Di area tertentu yang dilindungi oleh lumpur, jejak kamuflase asli dengan warna hijau dan coklat masih terlihat. Interior, meskipun rusak karena kelembaban dan akar, masih mempertahankan bagian mekanis, kabel listrik, dan peralatan. Tidak ditemukan sisa-sisa manusia atau indikasi pertempuran. Semuanya menunjukkan bahwa penggunaannya murni untuk dukungan logistik di wilayah Inggris. Setelah dikeluarkan dari tanah, kendaraan itu diangkut ke tempat yang disiapkan untuk konservasinya. Di sana, pekerjaan stabilisasi logam dimulai melalui perawatan kimia. Sampel lingkungan dikumpulkan untuk mempelajari interaksi antara material dan tanah. Pemulihan kendaraan lapis baja ini memberikan data konkret tentang alat transportasi yang digunakan oleh pasukan sekutu dan memungkinkan rekonstruksi sebagian dari operasi logistik yang dikembangkan pasca perang. Arsip tambahan mengkonfirmasi bahwa setidaknya 10 unit serupa dikerahkan di wilayah itu menjelang akhir tahun 1940. Saat ini, kendaraan tersebut merupakan bagian dari pameran sementara di Royal Anglian Museum, sementara restorasi berlanjut. Penemuan ini menunjukkan bahwa sisa-sisa konflik tidak selalu terletak di garis depan yang jauh. Terkadang, cukup dengan menggali di ladang yang terlupakan agar fragmen utuh dari sejarah yang belum sepenuhnya diceritakan muncul kembali. Arsip tersembunyi pemuda Hitler yang ditemukan di biara Swiss. Di wilayah pegunungan Kanton Uri, di Swiss Tengah, terdapat sebuah biara Benediktin kuno yang selama berabad-abad tetap terpisah dari konflik besar Eropa. Struktur batunya, sel-sel monastik, dan arsip gerejawinya tampaknya hanya ditujukan untuk menyimpan keheningan tentang sejarah. Namun pada tahun 1091, selama restorasi struktural, sekelompok pekerja menemukan sesuatu yang tidak terduga di balik dinding ganda di sayap timur bangunan. Sebuah ruangan yang disegel dengan batu bata yang tidak tercantum dalam rencana asli. Apa yang mereka temukan di dalamnya akan mengubah selamanya persepsi tentang jaringan logistik pemuda Hitler. Ketika dinding itu dihancurkan dengan hati-hati, beberapa kotak logam yang berjejer di rak-rak darurat muncul. Kotak-kotak itu tertutup debu kering, tetapi terpelihara dengan baik berkat iklim biara yang terkontrol. Kotak-kotak itu tidak memiliki label yang terlihat, tetapi ketika yang pertama dibuka, para restorator menemukan folder-folder berlabel dalam bahasa Jerman.
dengan simbol organisasi pemuda Hitler di sampulnya. Setiap folder berisi dokumen-dokumen administratif, catatan pribadi, dan lembaran instruksi dengan tanggal-tanggal mulai dari tahun 1937 hingga tahun 1944. Pihak berwenang Swiss segera diberitahu, dan sebuah tim sejarawan dan arsiparis dipindahkan ke lokasi. Setelah meninjau isi kotak-kotak itu, mereka memverifikasi bahwa itu adalah arsip lengkap tentang kegiatan pemuda Nazi di wilayah perbatasan Eropa, termasuk daftar peserta, manual pelatihan ideologi, peta pusat indoktrinasi, dan foto-foto acara yang diselenggarakan oleh kelompok tersebut. Ada juga korespondensi antara komandan tinggi pemuda dan perwakilan kantor partai di Munich. Salah satu penemuan yang paling mengganggu adalah bagian yang didedikasikan untuk anak-anak non-Jerman yang direkrut di wilayah pendudukan. Ada catatan anak di bawah umur dari negara-negara seperti Cekoslowakia, Belgia, dan Belanda yang diintegrasikan ke dalam struktur di bawah program reedukasi. Folder-folder itu merinci usia, latar belakang keluarga, dan evaluasi ideologis. Dokumentasi ini memungkinkan untuk merekonstruksi bagaimana rezim Nazi mencoba memperluas aparat kontrolnya melalui masa kanak-kanak, bahkan di luar perbatasannya yang diakui. Apa yang mengejutkan para ahli bukan hanya jumlah informasi yang disimpan, tetapi juga tempat di mana itu ditemukan. Swiss telah menyatakan diri netral selama Perang Dunia Kedua dan tidak ada indikasi resmi bahwa organisasi Reich Ketiga telah beroperasi di dalam wilayah tersebut. Penemuan itu membuktikan bahwa, setidaknya pada tingkat logistik, mesin Nazi telah menggunakan properti keagamaan sebagai titik penyimpanan atau transit, mengandalkan isolasi dan penampilan rahasia mereka untuk tidak terdeteksi. Di antara dokumen-dokumen itu juga ditemukan daftar nama-nama yang dikodekan, disertai dengan simbol-simbol yang tidak sesuai dengan alfabet Latin. Setelah menganalisis informasi ini, para peneliti menyimpulkan bahwa itu adalah kunci untuk mengidentifikasi sel-sel perekrutan klandestin yang beroperasi di bawah penampilan sipil. Beberapa daftar ini termasuk lokasi di daerah pedesaan Swiss, Austria, dan bahkan Italia Utara yang menunjukkan jaringan aktivitas senyap yang lebih luas. Elemen penting lainnya adalah serangkaian rekaman pada silinder lilin, format audio yang sudah usang pada masa itu, tetapi digunakan dalam konteks rahasia tertentu. Setelah didigitalisasi, ditemukan bahwa mereka berisi pidato-pidato indoktrinasi yang ditujukan kepada kaum muda, dibacakan oleh instruktur dengan aksen Jerman Selatan. Rekaman-rekaman itu disertai dengan panduan perilaku dan pedoman untuk mendorong kepatuhan, pengkhianatan, dan kesetiaan mutlak pada cita-cita partai. Juga ditemukan foto-foto yang belum pernah diterbitkan. Banyak di antaranya diambil di dalam ruangan, di mana terlihat pemuda berseragam dalam sesi pelatihan, aktivitas fisik, dan ritual sumpah. Beberapa gambar menunjukkan remaja memegang senjata ringan yang bertentangan dengan narasi resmi bahwa pemuda Hitler hanyalah organisasi simbolis. Foto-foto tersebut bertanggal tahun-tahun akhir seperti 1944, ketika sudah diketahui bahwa para pemuda ini dikirim ke garis depan atau misi pertahanan kota. Analisis tinta, kertas, dan label mengkonfirmasi bahwa dokumen-dokumen itu asli dan telah disimpan tak lama sebelum akhir konflik. Semuanya menunjukkan bahwa seseorang, mungkin kolaborator Swiss yang bersimpati atau seorang perwira yang mundur, sengaja menyembunyikan materi tersebut untuk mencegahnya jatuh ke tangan sekutu. Yang aneh adalah, tempat persembunyian itu tetap tidak terlihat selama lebih dari 4 dekade, meskipun biara itu telah direnovasi sebagian beberapa kali. Pihak berwenang Swiss, setelah memverifikasi keabsahan penemuan itu, menyerahkan salinan digital ke arsip memori sejarah utama Eropa. Banyak data yang digunakan untuk melengkapi berkas korban yang belum selesai, melacak pergerakan anak di bawah umur yang hilang, dan mengevaluasi jangkauan sebenarnya dari indoktrinasi Nazi. Selain itu, penemuan itu membuka debat baru tentang netralitas Swiss yang tampak selama konflik dan penggunaan properti gerejawi sebagai titik dukungan logistik. Hari ini, arsip tersebut tetap tersimpan di sebuah ruangan yang dilengkapi di biara yang sama, yang telah menjadi pusat penelitian bagi para spesialis sejarah Nazi. Penemuan kotak-kotak berkarat ini menunjukkan bahwa, bahkan di tempat-tempat yang paling tidak terduga,
Jejak rezim masih tersembunyi, menunggu untuk diungkapkan. Apa yang tampak seperti restorasi arsitektur rutin akhirnya mengungkap jaringan manipulasi pemuda yang senyap dan jaringan rahasia yang beroperasi dalam bayangan, tepat di jantung Eropa yang netral. Kapal sel U-864, muatan beracun yang ditinggalkan perang di bawah laut, dilepas pantai barat Norwegia, di bawah lebih dari makan 100 muara meter air, sebuah kapal selam Jerman yang hancur pada tahun maka 1945 Dachau terkubur. Selama beberapa dekade tidak ada yang diketahui tentangnya, hingga pada tahun 2003 ONMAS, pemindaian dasar laut mengungkapkan strukturnya yang rusak. Itu adalah sekam kapal selam U-864A, sebuah kapal selam kelas AXD-2 yang misinya tidak terselesaikan. Kapal itu membawa muatan yang dirancang untuk memperpanjang perang yang sudah kalah. Operasinya adalah bagian dari rencana yang disebut Caesar. Kapal itu seharusnya berlayar menuju Pasifik untuk mengirimkan material ke Kekaisaran Jepang. Di dalamnya, ia mengangkut teknologi canggih, spesialis, cetak biru, dan sesuatu yang lebih berbahaya. 1857, wadah berisi merkuri cair, tersegel, dan disimpan sebagai bagian dari pengiriman strategis. Kapal itu telah meninggalkan pelabuhan Kiel pada bulan Desember tahun 1944. Masalah mekanis memaksa penahanannya di Bergen, Norwegia. Saat sedang diperbaiki, sebuah pemboman Inggris menyerang pangkalan tersebut. Kapal selam itu berhasil melarikan diri. Pada tanggal 6 Februari tahun 1945, kapal itu kembali ke rutenya, tetapi tidak akan sampai jauh. Dekat Pulau Fege, keberadaannya terdeteksi oleh HMS Venturer, sebuah kapal selam Inggris yang sedang berpatroli. Yang terjadi selanjutnya adalah konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua kapal tenggelam, tidak ada yang muncul ke permukaan. Selama berjam-jam, komandan Inggris mengikuti jalurnya tanpa terlihat, menghitung sudut dan waktu. Dia menembakkan 4 tamal torpedo, 1 mengenai sasaran. Kapal selam U-864 terbelah 2 dan tenggelam bersama Kalma 73. Awaknya dan seluruh muatannya, tidak ada yang selamat. Beberapa dekade kemudian, penelitian lingkungan yang dilakukan di daerah tersebut mendeteksi sisa-sisa merkuri di sedimen. Sumbernya diidentifikasi, lambung kaki di kapal selam U-864 Besakingkat yang berkarat. Institut Penelitian Kelautan Norwegia menemukannya pada tahun 2003. Bangkai kapal itu terfragmentasi, tersebar di dasar yang tidak stabil. Silinder-silinder masih tertutup, tetapi mulai memburuk. Isinya mulai bocor secara perlahan dan terus-menerus. Ancaman itu tidak terlihat tetapi nyata. Tingkat yang berubah diamati pada ikan di dekatnya. Jika lambung kapal runtuh, tumpahan akan tidak terkendali. Selama bertahun-tahun, solusi yang mungkin didiskusikan. Mengeluarkan sisa-sisa itu melibatkan risiko tinggi. Setiap gerakan dapat melepaskan kandungan beracun secara instan. Pada tahun 2017, Yubako, Norwegia memilih cara lain, menyegalnya. Mereka merancang struktur yang akan menutupi seluruh area yang terkontaminasi. Pada tahun 2020, Tanbadi, operasi tersebut dilaksanakan. Lebih dari 100.000 ton material dituang untuk mengisolasi lokasi tersebut. Sebuah makam dibangun untuk menampung apa yang seharusnya tidak kembali ke permukaan. Kapal selam U-864 adalah kapal selam pertama yang ditenggelamkan oleh kapal selam lain tanpa muncul ke permukaan. Kisahnya tercatat tidak hanya sebagai fakta militer, tetapi sebagai pengingat bagaimana sisa-sisa perang dapat melintasi generasi. Apa yang pernah menjadi bagian dari strategi perang berakhir menjadi risiko lingkungan yang aktif. Di bawah laut, apa yang tidak terkirim terus ada di sana, bukan sebagai ancaman militer, melainkan sebagai sisa bisu dari konflik yang tidak berakhir ketika senjata diam. Kapal penjelajah USS Indianapolis ditemukan di kedalaman 5.500 meter di antara hiu dan keheningan. Pada tanggal 30 Juli tahun 1945, hanya beberapa hari sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, kapal penjelajah berat USS Indianapolis menghilang di bawah perairan Laut Filipina. Kapal itu terkena torpedo Jepang,
Dampaknya begitu hebat sehingga kapal tersebut tenggelam hanya dalam waktu 12 menit. Tidak ada waktu untuk mengirim sinyal mara bahaya, juga tidak ada waktu untuk menurunkan sekoci. Dari hampir 1.200 pelaut di dalamnya, sekitar 300 orang tewas seketika. Sisanya terombang-ambing di tengah samudra, di bawah terik matahari, tanpa air, tanpa naungan, dan dengan ancaman tak terlihat di bawah permukaan. Hiu. Selama berhari-hari, para korban selamat mengapung dalam kelompok-kelompok kecil, banyak yang saling terikat agar tidak terpisah oleh arus. Mereka menderita sengatan matahari, delirium, kelaparan, dehidrasi, keracunan air asin, dan ancaman konstan dari hiu laut, hiu putih dan hiu macan yang menyerang tanpa henti. Seiring berjalannya waktu, mayat-mayat mengapung dan satu persatu orang menghilang. Angkatan Laut, karena kesalahan komunikasi, tidak mengetahui bahwa kapal itu terlambat. Tidak ada yang mencari mereka. 5 hari kemudian, sebuah pesawat Amerika yang kebetulan berpatroli di area tersebut melihat para korban selamat mengambang. Saat itulah penyelamatan dimulai. Hanya 317 orang yang berhasil diselamatkan. Sisanya tetap di dasar laut. Tenggelamnya Indianapolis menjadi salah satu bencana angkatan laut terburuk dalam sejarah militer Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, lokasi pastinya menjadi misteri. Upaya dilakukan untuk menemukannya, tetapi dasar laut Filipina sangat berbahaya, dalam, luas, dan kurang dijelajahi. Pada musim panas tahun 2016, sebuah penemuan mengubah segalanya. Seorang sejarawan angkatan laut menemukan catatan yang menempatkan kapal itu sekitar 11 jam pelayaran dari lokasi yang diyakini telah ditorpedo. Detail itu memungkinkan pencarian yang lebih tepat. Itu adalah petunjuk kuncinya. 1 tahun kemudian, pada tanggal 19 Agustus tahun 2017, miliarder Paul Allen, salah satu pendiri Microsoft dan putra seorang veteran perang, memimpin ekspedisi yang akhirnya menemukan reruntuhan tersebut. Di kedalaman 5.500 meter, tim menemukan siluet Indianapolis di dasar laut. Ini mengakhiri babak penting dalam sejarah Perang Dunia Kedua, tulis Allen di Twitter. Gambar-gambar tersebut menunjukkan nomor lambung yang masih terlihat di sisi kapal. Kapal itu ada di sana, utuh, rusak, tetapi dapat dikenali. Tim menggunakan teknologi canggih, kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, ROV, dan sonar resolusi tinggi. Area pencarian mencakup 600 mil persegi. Mereka mendokumentasikan reruntuhan tanpa mengubah apapun. Penemuan tersebut dikonfirmasi oleh Angkatan Laut. Ekspedisi tersebut merencanakan tur video langsung dari reruntuhan yang dapat diakses oleh publik dan keluarga para korban. Bagi banyak orang, itu adalah tindakan keadilan sejarah. Arthur Linerman, salah satu dari sedikit korban selamat yang masih hidup, menyatakan, "Ini adalah penantian panjang selama 72 tahun. Saya sangat senang mereka menemukannya. Keluarga yang hilang akan merasa sedih, tetapi juga akan mendapatkan sedikit penghiburan." Penemuan USS Indianapolis tidak hanya memecahkan misteri teknis, tetapi juga memulihkan ingatan yang terkubur selama lebih dari 7 dekade. Bukan hanya baja berkarat yang tergeletak di dasar, itu adalah kisah, nama, keputusan, dan pengorbanan, dan sekarang akhirnya mereka telah terungkap. Benteng rahasia Nazi di bawah Gunung Saint-Nazaire. Selama beberapa dekade, di ujung barat Prancis, sebuah bukit dekat pelabuhan Saint-Nazaire seolah tidak menyembunyikan apapun yang relevan. Itu hanya sebuah tanjung dengan vegetasi lebat dan bebatuan lepas, terlupakan setelah kehancuran yang disebabkan oleh perang. Namun, pada tahun 90-an, sekelompok pekerja pemeliharaan menemukan sebuah pintu baja berkarat yang sedikit menonjol dari tanah. Penemuan kebetulan itu memicu penyelidikan yang akan sepenuhnya mengubah apa yang diketahui tentang keberadaan Nazi di wilayah tersebut. Setelah membuka pintu gerbang, mereka menemukan tangga logam yang turun lebih dari 20 meter. Sesampainya di dasar, mereka menemukan sebuah kompleks bawah tanah yang dibangun dengan presisi milimeter. Pintu masuk mengarah ke galeri utama yang dilapisi beton bertulang, ditopang oleh tiang-tiang kokoh yang menunjukkan pekerjaan teknis jauh di atas kebiasaan. Udara yang pengap, kegelapan mutlak, dan kelembapan yang tertahan menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk ke sana selama beberapa dekade. Para penjelajah pertama percaya bahwa mereka berada di depan tempat perlindungan anti pesawat.
Tetapi luasnya kompleks menyangkal gagasan itu. Terowongan-terowongan bercabang ke berbagai arah, beberapa di antaranya dengan rel sempit, yang menyiratkan bahwa material berat diangkut. Di beberapa ruangan ditemukan sisa-sisa generator listrik, mekanisme hidrolik yang berkarat, dan tangki bawah tanah yang kosong. Tidak ada yang menunjukkan bahwa tempat itu hanyalah tempat persembunyian. Itu adalah instalasi logistik lengkap. Dokumen-dokumen kota Prancis tidak mencatat pekerjaan apapun di titik itu. Namun, setelah berkonsultasi dengan arsip militer Inggris, ditemukan laporan yang menyebutkan aktivitas konstruktif anomali di daerah tersebut selama tahun 1943 dan 1944. Intelijen sekutu telah mendeteksi pergerakan mesin dan pembongkaran gerbong Jerman di dekat gunung, tetapi tidak pernah memiliki konfirmasi visual tentang apa yang terjadi di sana. Oleh karena itu, instalasi tersebut tidak pernah dibom atau dipantau sebagai prioritas. Dengan bantuan tentara Prancis, para arkeolog dan insinyur mulai menjelajahi lebih dalam. Mereka menemukan ruangan-ruangan tertutup dengan pintu baja, lantai yang dilapisi ubin industri, dan dinding dengan tulisan Jerman yang masih terbaca. Beberapa koridor sebagian runtuh, tetapi yang lain mempertahankan strukturnya tetap utuh. Itu adalah bunker multifungsi yang dirancang untuk operasi jangka panjang, mampu menampung personel, persediaan, energi, dan komunikasi. Distribusi internal mengungkapkan bahwa itu bukan hanya gudang, ada area komando, ruang rapat, dan ruang istirahat yang diatur dengan logika militer yang ketat. Salah satu penemuan paling mengejutkan adalah sebuah ruangan berlapis baja dengan pintu ganda. Saat membukanya, para peneliti menemukan lemari arsip logam kosong, meja operasi yang rusak, dan sebuah papan tulis dengan jejak yang masih terlihat. Di lantai, sebuah kotak dengan simbol-simbol komando tinggi Jerman berisi folder-folder hangus dan dokumen-dokumen yang terfragmentasi. Di antaranya, ada fragmen peta, kode logistik, dan daftar nama agen yang terkait dengan aktivitas di pantai Atlantik. Meskipun tidak lengkap, informasi tersebut memungkinkan untuk membangun koneksi dengan jaringan pasokan Nazi lainnya yang tersembunyi di wilayah tersebut. Ruangan lain yang tampaknya disegel selama penarikan pasukan Jerman berisi drum-drum logam yang tertutup rapat. Drum-drum tersebut dipindahkan dengan hati-hati ke laboratorium militer. Setelah menganalisis isinya, ditentukan bahwa drum-drum tersebut berisi senyawa kimia jenis industri, kemungkinan besar ditujukan untuk produksi bahan peledak atau bahan bakar. Penemuan tersebut mengkonfirmasi bahwa instalasi tersebut memiliki fungsi operasional aktif dalam perang dan bukan hanya defensif. Salah satu aspek yang paling membingungkan adalah sistem kelistrikan internal. Meskipun telah ditinggalkan, beberapa bagian kabelnya sangat terawat sehingga masih terhubung ke sakelar yang berfungsi. Para teknisi menemukan generator tambahan yang terkubur di rongga samping, terisolasi dari sisa sistem. Ini menunjukkan bahwa penghuni bunker dapat mempertahankan daya bahkan jika pasokan utama runtuh. Rekayasa yang diterapkan menunjukkan tingkat persiapan yang layak untuk pangkalan komando strategis. Penyelidikan mengungkapkan bahwa pembangunan kompleks itu disamarkan berkat operasi pengalihan. Sementara pertahanan yang terlihat dibangun di bagian lain Saint-Nazaire, seperti dermaga terkenal dan bunker pelabuhan, tenaga kerja paksa dan material dimobilisasi ke gunung ini. Tujuannya, secara rahasia membangun benteng bawah tanah yang mustahil dideteksi dari udara atau permukaan. Menurut analisis forensik di lapangan, pekerjaan itu membutuhkan waktu beberapa bulan dan tim khusus yang bekerja di bawah pengawasan permanen. Seiring waktu, tempat itu diadaptasi sebagai ruang studi sejarah, tetapi tetap ditutup untuk umum. Beberapa ruangannya masih tidak dapat diakses karena alasan keamanan struktural. Apa yang ditemukan sejauh ini menunjukkan bahwa bahkan di daerah yang tampaknya terpencil, Nazi melaksanakan proyek-proyek yang sangat kompleks dengan kerahasiaan mutlak. Bunker Saint-Nazaire tidak muncul di peta, juga tidak muncul dalam laporan sekutu pada akhir perang. Itu hanya terlupakan oleh semua orang sampai seseorang tersandung pintu logam yang terkubur di bawah semak-semak. Tank Panther tersembunyi selama beberapa dekade di rubana pensiunan Jerman.
Pada bulan Juli tahun 2015, pihak berwenang Jerman melakukan intervensi di sebuah properti yang berlokasi di Heikendorf, di utara negara itu. Apa yang dimulai sebagai investigasi rutin terkait seni era Nazi berubah menjadi penemuan yang tidak biasa. Di rubanah rumah tersebut terdapat sebuah tank Panther Perang Dunia Kedua dalam kondisi pelestarian yang luar biasa. Kendaraan tempur, model yang banyak digunakan selama tahun-tahun terakhir konflik, tidak sendirian. Bersama dengan kendaraan lapis baja itu, ditemukan sejumlah besar amunisi, sebuah meriam anti pesawat, dan koleksi lengkap benda-benda militer. Pemiliknya, seorang pria berusia 84 tahun, selama beberapa dekade telah mengumpulkan cadangan pribadi persenjataan dan simbol-simbol Reich Ketiga. Koleksinya mencakup seragam dengan lencana, patung, panji-panji, dan patung-patung yang pernah dipajang di gedung-gedung resmi rezim Nazi. Penemuan itu tidak hanya mengejutkan karena jenis benda yang ditemukan, tetapi juga karena logistik yang diperlukan untuk mengeluarkannya. Dibutuhkan 20 tentara dan 9 jam terus-menerus untuk mengeluarkan kendaraan lapis baja dan sisa material dari tempat itu. Ukuran tank dan sempitnya fasilitas mempersulit pemindahan. Pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa operasi dilakukan tanpa kerusakan struktural pada bangunan, tetapi di bawah langkah-langkah keamanan yang ketat. Dalam pernyataan selanjutnya, wali kota setempat menyatakan bahwa pemilik tank tersebut di masa lalu menggunakannya sebagai pengeruk salju. Menurut kesaksian yang dikumpulkan pada saat itu, Panther terlihat beredar di salju pada tahun 1978 yang mengkonfirmasi bahwa pada suatu saat kendaraan itu pernah beroperasi. Kejaksaan mengajukan tuntutan atas kepemilikan senjata ilegal dengan alasan bahwa benda-benda yang ditemukan, meskipun kuno, mempertahankan struktur fungsionalnya. Pembela berpendapat bahwa persenjataan tersebut tidak dapat digunakan dan tidak menimbulkan ancaman. Namun, pengadilan menganggap bahwa material tersebut berpotensi dapat beroperasi dan memutuskan melawan pemiliknya. Pada bulan Agustus tahun 2021, putusan dijatuhkan. Terdakwa dijatuhi hukuman membayar denda 250.000 euro dan menerima hukuman penjara ditangguhkan selama 14 bulan. Selain itu, pengadilan memerintahkan dia untuk menyerahkan tank dan meriam anti pesawat ke museum atau kolektor bersertifikat dalam jangka waktu maksimum 2 tahun. Berita tentang Panther yang tersembunyi di bawah kediaman pribadi menyebabkan dampak di media Jerman maupun internasional. Meskipun ada desas-desus tentang koleksi pribadi serupa, jarang sekali ada kasus dengan skala sebesar itu yang didokumentasikan. Episode tersebut menunjukkan keberadaan sisa-sisa perang yang diawetkan di luar jalur resmi dan menunjukkan bahwa bahkan beberapa dekade setelah konflik, potongan-potongan lengkap mesin militer dapat muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Pangkalan Nazi tersembunyi di bawah es Greenland, Pangkalan Schatzgräber, di ujung timur Laut Greenland, di wilayah terpencil yang dikenal sebagai Tanah Kaisar Frederick VIII, sebuah ekspedisi Denmark yang dilakukan pada tahun 2016 mengungkapkan sisa-sisa beku pangkalan Nazi yang benar-benar terlupakan selama lebih dari 70 tahun. Penemuan tersebut yang dicatat oleh para ilmuwan dari Institut Meteorologi Denmark mengkonfirmasi keberadaan instalasi rahasia yang beroperasi dengan nama Sandi Schatzgräber, yang berarti pencari harta karun. Pangkalan ini tidak muncul dalam arsip konvensional perang maupun disebutkan dalam persidangan pasca perang, dan penemuannya mengubah apa yang diketahui tentang keberadaan Nazi di Arktik. Semuanya dimulai ketika tim peneliti melakukan studi tentang polusi lingkungan di daerah yang terkena dampak bahan-bahan yang ditinggalkan selama Perang Dingin. Selama ekspedisi rutin, mereka mendeteksi struktur logam yang muncul dari lapisan es yang mencair. Saat memeriksa daerah tersebut, mereka menemukan sisa-sisa generator, drum berkarat, peralatan, dan struktur yang setengah terkubur. Semuanya ditandai dengan tulisan-tulisan Jerman dari dekade 1940-an. Tempat itu begitu terisolasi sehingga bahkan satelit pun tidak mencatatnya sebagai zona minat sejarah. Setelah memulai penggalian terbatas, para ahli menemukan beberapa ruangan yang setengah terkubur di salju permafrost. Beberapa di antaranya terhubung oleh lorong-lorong yang runtuh.
Di dalam struktur tersebut terdapat sisa-sisa tempat tidur, kompor portabel, persediaan medis, dan peralatan radio Jerman. Isolasi telah melestarikan sebagian besar isinya, tetapi juga meninggalkan jebakan yang tidak terlihat. Beberapa anggota ekspedisi mulai menunjukkan gejala keracunan tidak lama setelah masuk. Analisis selanjutnya mengungkapkan adanya residu beracun yang terkait dengan senyawa yang digunakan untuk pengawetan makanan dan bahan radioaktif yang terurai. Setelah mengamankan perimeter, para peneliti mengakses dokumen-dokumen parsial yang ditemukan dalam silinder tersegel di dalam tabung logam. Dokumen-dokumen tersebut mengkonfirmasi bahwa pangkalan itu telah didirikan pada tahun 1943 oleh unit meteorologi Luftwaffe. Misi resminya adalah mengumpulkan data atmosfer untuk mendukung operasi Angkatan Laut di Atlantik Utara, memberikan prediksi kunci untuk kapal selam U-boat dan konvoi Jerman. Namun dokumen lain menyiratkan bahwa stasiun tersebut juga memiliki fungsi sekunder yang kurang konvensional. Di antara temuan paling relevan adalah skema rute udara tidak resmi, referensi kode untuk pengiriman dari Norwegia, dan penyebutan eksperimen dengan transmisi sinyal dalam kondisi ionisasi tinggi. Ini membuat para ahli berpikir bahwa pangkalan itu juga berfungsi sebagai titik uji untuk teknologi komunikasi canggih. Beberapa fragmen bahkan merujuk pada penggunaan pemancar portabel yang mampu mengubah frekuensi sekutu, meskipun tingkat pengembangan sebenarnya dari perangkat tersebut belum dapat dikonfirmasi. Kisah pangkalan Schatzgräber terkubur secara harfiah oleh iklim ekstrem dan keheningan para penyintas. Menurut catatan yang ditemukan, pangkalan itu dievakuasi pada akhir tahun 1944 setelah wabah trikinosis yang disebabkan oleh konsumsi daging beruang kutub mentah. Para penghuni yang sakit harus dievakuasi dengan kapal selam ke Norwegia. Tempat itu ditinggalkan dengan sebagian besar peralatan utuh dengan harapan dapat digunakan kembali. Tetapi kemajuan sekutu dan runtuhnya Reich mencegah kembalinya mereka. Penemuan ini sangatlah revelatif karena menunjukkan bahwa Reich ketiga telah memperluas operasinya jauh melampaui batas-batas Eropa tradisional, bahkan di daerah tanpa populasi atau infrastruktur sebelumnya. Kemampuan logistik untuk mempertahankan stasiun aktif di lingkungan yang begitu tidak ramah menunjukkan tingkat perencanaan yang canggih dan sumber daya yang dialokasikan untuk tujuan yang dianggap strategis dalam jangka panjang. Greenland, dalam konteks itu, telah menjadi observatorium alami, di mana Nazi dapat bereksperimen tanpa terdeteksi. Selain material dan dokumen, ditemukan juga potongan-potongan peralatan pribadi yang menjelaskan kondisi kehidupan anggota pangkalan. Ditemukan buku harian dengan catatan pribadi, foto-foto, fragmen surat, dan benda-benda sehari-hari seperti cangkir, sikat, dan peralatan dapur. Detail-detail ini membantu merekonstruksi rutinitas harian para prajurit dan ahli meteorologi yang ditandai oleh dingin ekstrim, kegelapan berkepanjangan, dan isolasi total. Bekerja sama dengan institusi Jerman dan Greenland, sisa-sisa pangkalan dianalisis dan sebagian material dipindahkan ke museum-museum khusus. Apa yang tidak dapat diambil kembali dikubur kembali di bawah es atau disegel demi keamanan lingkungan. Saat ini, situs tersebut dianggap sebagai titik minat sejarah, meskipun tidak dibuka untuk umum karena risiko biologis dan kimia yang terdeteksi di lokasi. Pangkalan Schatzgräber yang tersembunyi selama beberapa dekade di bawah lapisan es merupakan salah satu contoh paling ekstrim dari ambisi teritorial dan operasional rezim Nazi. Apa yang tampak seperti kisah kecil akhirnya mengungkapkan bagian kunci dari teka-teki militer Jerman di Atlantik Utara. Penemuan itu mengingatkan bahwa bahkan di tempat-tempat paling terpencil di planet ini, gema perang bisa tetap utuh, menunggu untuk ditemukan di bawah es yang terlupakan. Bismarck makam baja ditemukan di kedalaman hampir 5.000 meter. Pada tahun 1989, tim oseanografer Amerika Robert Ballard menemukan reruntuhan Bismarck, salah satu kapal paling ditakuti dari armada Jerman yang tenggelam 48 tahun sebelumnya di Atlantik Utara. Penemuan tersebut yang dilakukan di kedalaman hampir 4.800 meter di bawah permukaan tidak hanya memecahkan misteri angkatan laut yang telah berlangsung selama beberapa dekade, tetapi juga mengungkapkan kondisi akhir raksasa perang dan nasib lebih dari 2.000 pelaut.
Bismarck yang ditugaskan untuk operasi Rheinübung berangkat dari Gotenhafen pada bulan Mei tahun 1941 bersama kapal penjelajah berat Prince Eugen. Tujuannya adalah untuk mengganggu konvoi Inggris di Atlantik, melemahkan upaya logistik Britania Raya. Angkatan Laut Kerajaan yang waspada oleh intersepsi mengerahkan berbagai unit untuk mencegat kapal perang Jerman. Pada tanggal 24 Mei, di Selat Denmark, Bismarck berhadapan dengan HMS Hood dan HMS Prince of Wales. Satu salvo yang tepat mengenai Hood yang meledak dan tenggelam dalam hitungan menit. Hanya 3 dari 1.418 awak yang selamat. Prince of Wales berhasil mengenai Bismarck, tetapi mengalami kerusakan dan mundur. Namun, kerusakan yang diterima oleh kapal perang Jerman dalam pertempuran itu membahayakan tangki bahan bakarnya yang memaksa komandannya, Günther Lutyens, untuk mengubah misi dan menuju Prancis yang diduduki untuk perbaikan. Armada Inggris tidak memberinya jeda. Selama 2 hari, kapal perusak, kapal penjelajah, dan pesawat terbang mengejar Bismarck hingga hampir tidak bergerak. Pada tanggal 27 Mei, kapal perang Rodney dan King George V disertai unit-unit lain mengejarnya dan menyerang dari jarak dekat. Rusak parah dan terkepung, perintah diberikan untuk menenggelamkan kapal itu sendiri untuk mencegah penangkapannya. Lebih dari 2.000 pelaut Jerman menghilang bersamanya ke kedalaman. Setelah perang berakhir, lokasi pasti bangkai kapal tetap tidak diketahui. Luasnya Atlantik Utara, ditambah dengan teknologi pencarian yang terbatas pada pertengahan abad ke-20, menjadikan Bismarck target yang hampir tidak dapat dicapai. Baru pada dekade 1980-an, dengan peningkatan sistem pelacakan laut, kemungkinan untuk menemukannya kembali menjadi nyata. Robert Ballard, yang telah berhasil mengidentifikasi reruntuhan Titanic pada tahun 1985, memusatkan perhatiannya pada Bismarck. Untuk itu, ia menggunakan teknologi canggih, sonar pemindaian samping, kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh, dan kapal khusus untuk eksplorasi laut dalam Knor. Dengan sumber daya ini, timnya mulai memindai dasar laut di area tempat Inggris melaporkan posisi terakhir kapal perang tersebut. Pada tanggal 8 Juni tahun 1989, monitor tim mencatat siluet raksasa di dasar samudra. Itu tidak salah lagi, struktur Bismarck muncul, terkikis oleh waktu, tetapi masih dapat dikenali. Kapal itu tegak dengan menara utama terlihat dan lambung relatif utuh. Dampak visualnya segera terasa, meskipun hampir setengah abad terendam dalam kondisi ekstrim, kapal itu masih mempertahankan sebagian dari kehadirannya yang mengesankan. Menggunakan kapal selam yang dikendalikan dari permukaan, dilengkapi dengan lampu dan kamera, para peneliti dapat menjelajahi setiap sudut bangkai kapal. Mereka mengamati kerusakan besar di beberapa bagian, pelat yang robek, baja yang cacat, menara yang bergeser. Gambar-gambar tersebut memberikan informasi rinci tentang jenis dampak yang diterima kapal selama serangan terakhir. Salah satu penemuan paling revelatif adalah lokasi katup laut yang terbuka di bagian bawah lambung. Katup-katup ini yang dirancang untuk memungkinkan masuknya air mengkonfirmasi apa yang disarankan oleh banyak laporan bahwa kapal itu sengaja ditenggelamkan oleh awaknya sendiri. Keputusan ini bertujuan untuk mencegah kapal perang itu ditangkap oleh Inggris, bahkan dalam kondisi yang paling rentan sekalipun. Inspeksi bangkai kapal tidak hanya memiliki nilai teknis. Kamera menunjukkan lorong-lorong dan kompartemen kosong, koridor gelap, fragmen kehidupan yang terhenti dalam waktu. Meskipun tidak ada sisa-sisa manusia yang terlihat, Bismarck bukan hanya struktur logam di bawah laut, itu juga merupakan makam perang. Keheningan dasar samudra memperkuat ingatan lebih dari 2.000 awak kapal yang tidak pernah kembali. Penemuan Bismarck menutup babak panjang spekulasi dan teori. Ini mengkonfirmasi posisi, taktik, dan keputusan yang dibuat di saat-saat terakhirnya. Ini juga mengukuhkan Robert Ballard sebagai tokoh kunci dalam eksplorasi bangkai kapal bersejarah. Namun, di luar pencapaian teknis, penemuan ini mengembalikan kepada dunia citra terakhir salah satu kapal paling ikonik dari Perang Dunia Kedua. Di sana, di bawah hampir 5.000 meter air, Bismarck terus ada, tidak bergerak dan sunyi, sebagai saksi yang tenggelam dari salah satu pertempuran paling simbolis dalam konflik tersebut.
bukan sebagai simbol kekuatan, melainkan sebagai pengingat akan apa yang ditinggalkan perang, baja yang terpelintir, kema perintah yang hilang, dan beban bisu sejarah yang tergantung di jurang. White 23, pesawat tempur yang hilang di bawah es Arktik Soviet. Pada musim panas tahun 2004, seorang nelayan melihat melalui air jernih Danau Martjavre di dalam lingkaran Arktik Rusia garis besar badan pesawat yang tertutup lapisan tipis sedimen. Itu adalah Bell P-39 Aira Cobra, tenggelam 5 meter di bawah permukaan dengan baling-baling yang hampir tidak terlihat. Sekilas, tidak ada tanda atau lambang yang dapat diidentifikasi. Tetapi setelah sedikit menyikat permukaan badan pesawat, muncullah bintang merah Soviet dan nomor seri berwarna kuning yang dicat di ekornya. Sebuah pencarian di arsip mengungkapkan bahwa pesawat itu dan pilotnya telah menghilang selama misi transfer pada bulan November tahun 1944. Memanfaatkan cuaca yang mendukung, tim penyelamat menggunakan kantung udara, tripod, dan kerekan yang dipasang di truk untuk mengangkat pesawat dari dasar danau. Saat mengeluarkannya, mereka menyadari bahwa kedua pintu kokpit masih tertutup. Dalam kasus pendaratan darurat di air, biasanya setidaknya satu pintu akan terlepas untuk memungkinkan pilot keluar. Jika danau membeku pada saat benturan, diharapkan ada pintu terbuka atau jejak upaya melarikan diri, tetapi itu bukan situasinya. Saat memeriksa bagian dalam kokpit, ditemukan tubuh pilot masih di dalamnya. Dia telah berada di sana selama 6 dekade. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2004, dia dimakamkan dengan penghormatan militer di Monumen Peringatan Lembah Kemenangan di barat Laut Murmansk. Pesawat itu dalam kondisi yang sangat lengkap dengan kerusakan kecil, hanya sebagian kecil dari tepi depan sayap kanan yang hilang. Komponen yang terbuat dari magnesium seperti hub roda dan bagian-bagian tertentu dari mesin telah hancur seiring waktu. Yang mengejutkan tim adalah bahwa senapan mesin di sayap telah dilepas dan sebagai gantinya di dalam kompartemen amunisi ditemukan 6 kaleng makanan kaleng Amerika bersama dengan amunisi tambahan. Kaleng makanan seberat 325 gram diberi label sebagai produk dari Bearfoot Farms Company di Southborough, Massachusetts. Mereka berisi daging babi yang dimasak, lemak dan bawang dengan rempah-rempah. Sebuah bukti bahwa pengiriman pinjam sewa tidak terbatas pada material perang. Persenjataan utama pesawat tetap di tempatnya. Meriam Colt Browning, mempat berkaliber 37 mm yang menembak melalui poros baling-baling, masih terpasang dengan magazen 30 proyektilnya. Juga ditemukan 2 senapan mesin berat yang dipasang di atas kap mesin, masing-masing dengan 200 peluru. Namun, penemuan yang paling berharga bukanlah persenjataan, melainkan dokumen utuh di dalam tempat dokumen pintu kanan, buku pemeliharaan pesawat. Meskipun beberapa halaman rusak, sebagian besar dapat dibaca. Berkat catatan itu, dimungkinkan untuk merekonstruksi rute persis pesawat. P-39Q-15BE dengan nomor seri 442911 dibangun di Buffalo, New York sebagai bagian dari batch terakhir 1000 unit yang diproduksi di bawah kontrak AC-40071. Mesinnya adalah Allison V1700, 1085 berkekuatan 1200 tenaga kuda. Pesawat itu selesai pada bulan November tahun 1943. Dicat hijau zaitun di bagian atas dan abu-abu netral di bagian bawah dengan tanda-tanda Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat itu ditugaskan untuk dikirim ke Uni Soviet melalui program pinjam sewa dan memulai perjalanannya dari pantai timur menuju Alaska, singgah di Indiana, Dakota Utara, Montana, dan akhirnya Fairbanks. Dari sana, pesawat itu memasuki rute udara ALSIB, melintasi Siberia ke arah barat. Pesawat itu dipiloti oleh berbagai divisi transportasi Soviet. Pada setiap bagian penerbangannya, titik layanan, pergantian pilot, dan jam terbang yang terkumpul dicatat. Secara total, pesawat itu menempuh jarak 12.600 km dari Buffalo hingga Krasnoyarsk. Di sana pesawat itu menerima tanda-tanda Soviet, bintang merah di badan pesawat dan sayap. Kemudian dipindahkan ke Salekhard, pangkalan Angkatan Udara ke-7, dan akhirnya ditugaskan ke Resimen 773 IAP di bawah Divisi Penerbangan Campuran 257.
Pesawat itu diidentifikasi sebagai White 23 dan mulai terbang misi aktif mulai bulan Juni tahun 1944. Pesawat itu berpartisipasi dalam ofensif melawan Finlandia dan kemudian dalam operasi Petsamo Kirkenes melawan posisi Jerman di Norwegia dan Finlandia Utara. Pilot yang mengoperasikannya pada fase terakhir adalah Letnan Ivan Baranovski, seorang veteran dengan lebih dari 90 sorti. Pesawat itu mengumpulkan puluhan jam tempur, misi serangan, dan penerbangan pengawal. Dalam catatan disebutkan bahwa pada bulan Oktober tahun 1944, pesawat itu terkena tembakan anti-pesawat, tetapi diperbaiki pada hari yang sama. Pada tanggal 19 November, White 23 lepas landas dari Murmansk menuju lapangan terbang Luostari yang baru saja direbut. Pesawat itu membawa perbekalan dan amunisi. Selama mendekat, Letnan Baranovski menyimpang dari kelompok, kehilangan ketinggian, dan tidak melakukan kontak lagi. Tidak ada sinyal darurat yang diterima. Komandan skuadron melaporkannya hilang. Tidak ada pencarian segera yang dimulai. Pesawat itu tidak pernah sampai ke tujuannya. Keberadaannya baru diketahui 6 dekade kemudian di dasar Danau Arktik, utuh, dengan pilotnya masih di posisinya. Kemungkinan besar dia mencoba mendarat di atas es musim dingin, tetapi permukaannya tidak kuat. Dampaknya pasti sangat brutal. Baranovski berusia 22 tahun. Sisa-sisa tubuhnya menyimpan 2 medali, Orde Kejayaan tingkat 3 dan Orde Bendera Merah Militer. Apa yang disembunyikan es selama bertahun-tahun, waktu dan kejernihan danau terpencil mengembalikannya ke ingatan. Berangkas nasi ditemukan di balik dinding palsu di Praha pada tahun 2013. Pada tahun 2013, selama restorasi interior sebuah bangunan bersejarah yang terletak di distrik Vinohrady, Praha, tim tukang batu menemukan kejanggalan pada salah satu dinding samping rubana. Dinding tersebut tampak lebih tebal dari biasanya pada denah asli bangunan yang berasal dari abad ke-19. Setelah membongkar bagian yang terpengaruh dengan hati-hati, muncullah struktur logam yang tertanam di dalam pasangan bata. Itu adalah brankas baja lapis baja tua, disegel dengan kombinasi 3 cakram putar dan tanpa tanda yang terlihat. Perusahaan yang bertanggung jawab atas restorasi menghubungi pihak berwenang setempat dan, setelah inspeksi awal, dikonfirmasi bahwa brankas tersebut belum pernah terdaftar dalam daftar tanah, juga tidak muncul dalam inventaris keamanan sebelumnya. Lokasi dan metode penyembunyiannya menunjukkan bahwa brankas tersebut tidak dibuka sejak akhir Perang Dunia Kedua. Para ahli pembuka brankas bekerja selama beberapa jam hingga berhasil membukanya tanpa merusak, di bawah pengawasan personel Arsip Nasional Ceko dan perwakilan Museum Sejarah Militer. Apa yang mereka temukan di dalamnya melampaui semua harapan. Alih-alih uang atau perhiasan, brankas tersebut berisi serangkaian folder bersampul kulit, dokumen yang digulung dengan hati-hati, amplop tersegel dan kotak kayu vernis dengan simbol-simbol Reich ketiga di salah satu sudutnya. Isinya, meskipun rusak oleh waktu, secara mengejutkan terawat dengan baik berkat kedap udara kompartemen. Dokumentasi tersebut dipindahkan di bawah pengawasan ke Arsip Negara untuk dianalisis. Kelompok dokumen pertama berisi korespondensi antara perwira SS yang ditempatkan di Protektorat Bohemia dan Moravia dan anggota administrasi sipil Nazi. Informasi tersebut berfokus pada transfer aset, pengawasan oposisi, dan detail logistik tentang properti yang disita dari keluarga Yahudi setempat. Beberapa nama yang muncul dalam daftar telah diselidiki dalam proses peradilan pasca perang, tetapi yang lain sama sekali tidak dikenal sampai saat itu. Di dalam kotak kayu ditemukan benda-benda bernilai sejarah kecil, jam saku dengan inisial terukir, pena air mancur buatan Jerman, koin emas yang disegel dengan tanda Bank Reich, dan peta kecil tulisan tangan dengan anotasi kode. Yang terakhir ini sangatlah revelatif. Peta itu menunjukkan rute evakuasi dari Praha menuju Austria, melewati titik-titik perlindungan pedesaan yang tidak terdokumentasi. Ketepatan goresan menunjukkan bahwa itu dibuat oleh seseorang dengan pengetahuan langsung tentang medan dan penyebaran militer yang mundur. Salah satu amplop tersegel berisi instruksi rinci untuk pengiriman barang yang ditemukan kembali ke gudang di Wina dan Bavaria. Meskipun disusun dengan bahasa administratif yang dingin,
Teks tersebut memperjelas bahwa itu adalah penjarahan sistematis. Karya seni, alat musik, arsip keluarga, dan bahkan furnitur kayu solid dikatalogkan, dikemas, dan diangkut di bawah perintah langsung. Bukti-bukti ini kemudian berfungsi untuk memperkuat penyelidikan internasional tentang nasib ribuan benda budaya yang hilang selama pendudukan. Dokumen bernilai tinggi lainnya adalah laporan rahasia dengan kop surat SS yang mengevaluasi keadaan populasi Jerman Ceko di Praha pada bulan-bulan terakhir perang. Teks tersebut berbicara tentang keruntuhan moral yang akan segera terjadi, peningkatan jumlah pembelot, dan ketidakmungkinan untuk menahan penolakan rakyat terhadap Nazi. Dokumen itu juga menyebutkan penggunaan properti yang ditinggalkan sebagai gudang darurat, beberapa di antaranya belum ditemukan hingga saat ini. Laporan itu diakhiri dengan kalimat yang mengganggu. Apa yang tidak bisa keluar harus menghilang bersama kita. Para peneliti menetapkan bahwa bangunan tempat berangkas ditemukan telah disita oleh pejabat Jerman pada tahun 1943 dan digunakan sebagai tempat tinggal sementara dan kantor. Pada akhir perang, properti tersebut kembali ke tangan negara Cekoslowakia tanpa inspeksi besar yang memungkinkan tempat persembunyian itu tidak terdeteksi selama lebih dari 6 dekade. Pemilik selanjutnya tidak pernah curiga bahwa di balik dinding palsu terdapat salah satu arsip yang paling mengungkapkan tentang pendudukan Jerman di kota itu. Beberapa elemen dari isinya diklasifikasikan sebagai warisan budaya yang dilindungi. Di antaranya koin emas karena kelangkaannya, peta tulisan tangan karena nilai strategisnya, dan sebagian korespondensi karena relevansi historisnya. Sisanya didigitalkan, diarsipkan, dan disediakan untuk peneliti terakreditasi. Beberapa bagian dipamerkan sementara di Museum Nasional Praha dalam pameran yang didedikasikan untuk rahasia pendudukan. Penemuan ini juga mendorong pencarian baru di properti serupa di kota. Kelompok arkeolog perkotaan, sejarawan, dan teknisi deteksi struktural mulai memeriksa bangunan lain yang digunakan oleh rezim selama perang. Meskipun belum ada yang ditemukan se-ekstraordiner brankas itu, dokumen-dokumen yang tersebar, benda-benda pribadi, dan catatan administratif yang telah disembunyikan dengan teknik serupa memang muncul. Penemuan brankas ini tidak hanya memberikan informasi baru, tetapi juga mengkonfirmasi apa yang dicurigai banyak peneliti. Selama penarikan, beberapa pejabat rezim Nazi menyembunyikan arsip-arsip berharga di tempat-tempat tersembunyi, dengan harapan suatu hari nanti mereka dapat mengambilnya kembali. Waktu bagaimanapun mengubur rencana mereka bersama dengan rahasia mereka. Hingga di abad ke-21, sebuah dinding yang salah ukur mengungkap kapsul utuh dari masa lalu Eropa yang paling kelam. Puluhan tahun setelah tembakan terakhir, jejak-jejak konflik masih terus terungkap. Ini bukan rekonstruksi atau simbol. Ini adalah sisa-sisa nyata membeku dalam waktu. Setiap penemuan tidak hanya melengkapi sebuah cerita, tetapi juga mengingatkan bahwa masa lalu masih ada, di bawah tanah, di bawah air, atau dalam dokumen-dokumen yang terlupakan. Dan selama mereka terus bermunculan, perang akan terus berbicara.